Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Mulyana di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Pada minggu ketiga ini kita akan bahas tentang fitur-fitur yang ada di cPanel. Setelah sebelumnya kita memahami tentang prinsip-prinsip yang ada di cloud computing, kemudian di pertemuan kedua kita mencoba untuk melakukan instalasi di Debian server. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang control panel itu sendiri. Nah, pertama, sebelum Anda melakukan konfigurasi apapun, nah, misalkan Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah website, otomatis Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama, menggunakan komputer Anda pribadi atau kemudian dititipkan di data center, atau yang lebih praktis adalah kita sistemnya menyewa. Yang akan kita bahas adalah nanti lebih kepada cPanel. Kenapa kita akan bahas cPanel padahal sebelumnya yang diinstal itu adalah EHCP. Nah, untuk cPanel ini akan kita perdalam karena di Indonesia mayoritas banyak sekali yang menggunakan cPanel. Saya sering berlangganan dan mayoritas itu pasti menggunakan cPanel. Namun cPanel ini hanya bisa diinstal di sistem operasi yang basisnya Red Hat seperti Red Hat atau CentOS dan lain sebagainya. Namun kurang tahu kalau ada update sehingga bisa diinstal di Ubuntu atau tidak gitu ya. Maksudnya bisa diinstal di sistem operasi yang basisnya Debian seperti Ubuntu dan lain sebagainya. Oke, untuk berlangganan di hosting sendiri atau untuk menggunakan cPanel, pertama Anda harus memilih tempat Anda berlangganan. Ada banyak sekali, misalkan ini salah satunya Niaga Hoster, Digital Ocean dan lain sebagainya. Anda tinggal carikan saja nanti dengan kata kunci hosting, unlimited hosting. Nah, ini maksudnya penyimpanannya tidak dibatasi, tapi kita nanti akan bahas. Contohnya ini di Niaga Hoster punya beberapa layanan. Pertama unlimited hosting, kapasitasnya terserah kita berapa unlimited ya. Cocok untuk web berskala kecil mulai dari menengah mulai dari 10.000. Kemudian cloud hosting, kapasitas resource-nya yang tinggi. Ini untuk website atau aplikasi-aplikasi yang memang traffic-nya atau komunikasinya cukup berat. Cloud VPS dedicated, ini yang sebelumnya kita bahas, kita punya akses root mandiri dan konfigurasi mandiri, dan juga nanti kita harus berlangganan domain untuk domain yang kita akan pilih. Nah, jadi domain itu sebetulnya adalah sewa ya. Jadi kita akan menyewa domain agar domain tersebut tidak ada yang menggunakan di seluruh dunia. Itu. Ketika berlangganannya habis, nah atau habis ya, kontraknya 1 tahun, kita nyewanya cuma 1 tahun. Berarti pada saat itu orang lain boleh membeli. Nah, ada juga orang di luar sana yang tugasnya beli domain. Contoh pertamina.com. Nah, itu kalau kita iseng gitu ya, ketika Pertamina habis masa kontraknya, kita beli aja domain tersebut. Harganya misalkan harga sewanya 150.000 per tahun. Nah, nanti Pertamina mengklaim ingin menggunakan domain tersebut, otomatis harus belinya ke kita karena haknya ada di kita atau sudah disewa oleh kita. Nanti kita bebas buat jual berapapun ke Pertamina. Nah, itu ada orang yang kerjanya kayak gitu. Untuk domain sendiri mulai dari 14.000. Nah, kita di sini fokus ke unlimited hosting. Jadi minimal kita beli 2 ya, beli tempatnya atau hostingnya, dan kemudian yang kedua beli domainnya. Untuk paket termurah 10.000 per bulan. Oh, 10.000 teh sebulan ini. 10.000 per bulan berarti dalam 1 tahun untuk paket bayi 120.000, pelajar 40.000. Kita coba bandingkan antara yang 10.000 per bulan dengan yang 40.000 per bulan. Oh, ada diskon paket personal 26.000. Paket bisnis ini 85.000 per bulan. Nah, ini rata-rata, oh ternyata kalau yang paket bayi 1.500 pengunjung per bulan. Kemudian di space-nya atau kapasitas harddisk-nya dibatasi sampai 500 MB. Artinya
semua data yang ada di website Anda ataupun aplikasi itu tidak boleh lebih dari 500 MB. Otomatis ini akan sangat menyulitkan kalau website yang Anda tangani itu kapasitasnya besar. Namun untuk blog-blog pribadi gitu ya, ini sudah cukup karena blog itu paling isinya teks dan gambar. Kemudian ini bisa satu domain, instant backup dan lain sebagainya, SSL gratis, premium course. Oh, dapat kursus premium. Kemudian ini domainnya gratis. Kalau berlangganan yang ini pelajar berarti kita sudah mendapatkan domain. Kalau yang ini berarti kita harus membeli lagi domainnya. Nah, contoh kita beli domain prosesnya seperti apa? Kita klik, cek domain kita. Contohnya Indah Mulyana, belakangnya mau .com, .id, .co.id, misalkan .id. Sedikit review atau kita flashback ke belakang, com ini komersial ya, jadi kalau bisnis com, id ini Indonesia, xyz.co.id berarti komersial Indonesia, org berarti organisasi, .sch berarti sekolah, .or.id artinya organisasi yang ada di Indonesia. Nanti paketnya pun beda-beda, .asia, .ac.id ini untuk universitas dan lain sebagainya. Oh, ponpes.id ada ya, pondok pesantren. Kita coba yang indahmulyana.com, cek domain. Durasi 1 tahun 125.000. Kalau saya pengen ganti jadi .id, cari domain. 200.000 mahalnya. Nah ini contohnya, jadi kita harus beli lagi secara terpisah. Nah ketika Anda berlangganan hosting, maka Anda akan diberikan sebuah user password di domain Anda. Cara mengaksesnya adalah seperti ini, indahmulyana.com/cpanel. Nah ini kalau ada ini akan diarahkan. Saya coba ke yang sudah ada, contohnya maghrib.co.id/cpanel. Enter. Nah, ini adalah tampilan dari cPanel kita. Nah, Anda akan diberikan user dan password ini dari Niaga Hoster tadi apabila Anda berlangganan di situ. Kemudian ini usernya, passwordnya, silahkan nanti masuk. Nah, kita akan sedikit jelaskan tentang fitur yang ada di cPanel itu sendiri. Nah, yang pertama di sebelah sini, ini ada home. Kemudian ini ada user manager. Untuk home sendiri ini adalah daftar orang yang bisa mengakses. Nah, kalau user panel, user manager ini untuk daftar orang-orang yang bisa mengakses. Jadi silakan nanti dibuatkan usernya. Kemudian di sini beranda atau home ada dua kelompok tengah dan kelompok sebelah kanan. Ini sebetulnya nggak boleh disebarluaskan. Nah, di sini ada general informasi statistik, current user di sini adalah orang yang mengaksesnya siapa, domain kita siapa atau apa domain kita di sini. Kemudian IP publiknya, kemudian directory untuk home-nya, kemudian ini last login IP atau IP yang terakhir login ke sini. Jadi kita bisa tahu ini IP-nya berapa. Jadi teman-teman bisa mengetahui siapa nanti yang pernah masuk ke sini melalui IP ini, nanti di tracing. Secara statistik saya dikasih 500 MB, kemudian terpakai sekitar 380. Ini hampir penuh. Ini apa nih? Kemudian penggunaannya saya 7 GB ternyata. Bandwidth yang telah saya gunakan hampir 1 GB. Add-ons domain nggak ada. Nah, subdomain saya sudah menggunakan 30 subdomain. Ini domain alias. Kemudian email, nanti kita juga bisa membuat email akun. Jadi dengan berlangganan ini kita punya email sendiri. Contohnya tadi kan indahmulyana.com. Berarti di sini
kita bisa membuat admin@indamulyana.com itu. Ini sebanyak 18 email yang menggunakan akun tersebut atau domain tersebut. Ya ini sebetulnya hanya untuk gaya-gayaan aja. Karena kan Gmail itu dianggap pasaran, kalau email yang profesional biasanya tidak menggunakan Gmail. Mailing list dan lain sebagainya, ini ada di bawah. Usage CPU-nya juga, entry prosesnya saya dibatasi hanya 20. Physical memorinya 700 MB. Nah, ini kalau website saya sedang dalam kondisi banyak yang mengakses, ini akan tinggi. Oke, itu sebelah kanan yang import di dalamnya hanya ada informasi tentang statistik. Nah, kita masuk ke yang di tengah ini. Yang di tengah ada beberapa menu dan submenu. Pertama ini tentang files. Nah, file manager ini layaknya Windows Explorer. Di dalamnya terdapat folder dan file. Jadi kita bisa mengedit beberapa file yang ada di hosting ini. Di sini adalah image untuk mengatur pengaturan untuk mengelola gambar yang ada di cPanel. Kemudian directory privacy untuk menjaga keamanan dari sebuah folder dengan cara menambahkan username password di folder yang akan dilindungi. Semacam kita memberikan user password untuk mengakses folder tersebut, gak bisa sembarangan. Kemudian this usage ini tempat untuk memonitor memori yang tersisa. Kemudian web disk, tempat pengaturan monitor file yang ditempatkan secara online. Nah, di sini juga ada FTP account. Ini untuk menambahkan user FTP. Nah, kalau ini FTP connection, kalau kita mau melakukan remote secara FTP. Yang paling penting ini ada backup. Fungsinya membuat cadangan data agar dapat digunakan kembali di kemudian hari apabila terdapat beberapa masalah pada website yang kita coba bangun. Kemudian backup wizard, tempat ini di mana Anda bisa melakukan backup ataupun pengembalian file dari website dengan mudah. Di sini jet backup juga ada. Nanti file backupnya, penjadwalan dan database backup juga bisa kita setting di sini. Kemudian ini adalah pengelolaan database. Tampilannya itu phpMyAdmin ya, seperti kalau kita men-setting MariaDB atau kan biasa suka install ya MySQL di server. Kemudian ini SEO marketing tools kita sudah diberi. Nah, ini pengaturan domain. Jadi di indamulyana.com kita bisa nambah subdomain, atau ketika saya mengklik info.indamulyana.com, nanti akan diarahkan ke Instagram, itu ada di redirect. Ini juga kita bisa edit di sini. Kemudian ini adalah pengaturan email. Ini pengaturan metrik untuk ini di sini ada resource usage, penggunaan resource-nya seperti apa. Nah, di sini untuk mengatur security atau keamanan, ini SSH akses, kita setting SSH-nya, user password dan lain sebagainya. IP blocker, misalkan ada satu IP yang kita tahu bahwa itu adalah IP yang biasa digunakan oleh hacker, kita bisa blok untuk IP tersebut tidak bisa mengakses kepada website kita. Kemudian di sini ada software. Ini adalah daftar software yang di support ya. Di sini ada Cloudflare, kemudian ada per modul, ada WordPress. Nah, ini Softaculous app installer. Ini sangat berguna, nanti install apapun ada di sini ya. Contohnya ketika Anda ingin membuat sebuah marketplace, di sini sudah ada, tinggal next selesai. Kemudian, nah di sini Softaculous app installer, kita bisa membuat website, tinggal klik ini aja. Kemudian Dolphin, Laravel, banyak di sini aplikasi yang pernah saya install di sini. Nah, ini adalah tampilan dari
cPanel, untuk EHCP pun tidak akan jauh seperti ini. Contoh, kita akan buka ini file manager. Nah, tampilannya seperti ini adalah daftar file yang ada di hosting saya gitu ya. Kemudian di sini juga ada phpMyAdmin. Oh iya, unku hacker. Di sini daftar database yang saya punya. Kemudian, ini juga ada daftar subdomain. Jadi untuk membuat subdomain, kita tinggal buat seperti ini. Contohnya, ini domain utamanya. Saya misalkan mau buka subdomain coba. Nah, ini tinggal buat juga coba. Jadi direktorinya ada di public HTML _coba. Create. Nah, nanti otomatis akan ada coba domain kita. Domain coba domain.co.id ini berhasil dibuat. Saya punya beberapa, ini sangat banyak. Nah, itu tentang cPanel hosting itu. Control panel hosting. Bagi Anda yang ingin mencoba, silahkan nanti kita akan install. Cuman untuk sistem operasinya Anda harus belajar dulu cara menginstal sistem informasi CentOS. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.